Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4A Prodi Pendidikan IPA Universitas. Dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Sabrina Mukhlisa dengan NPM 35, Sandra Purba dengan NPM 07 dan Hasbi dengan NPM 51. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pembuatan animasi atau simulasi mengenai materi sistem pencernaan makanan. Baiklah, untuk alat bahan serta cara kerja dari pembuatan animasi atau simulasi ini akan dijelaskan oleh Hasbi. Nah, kawan-kawanku yang sedang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat video animasi ini. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam membuat video animasi ini yaitu yang pertama, Anda bisa menggunakan laptop, atau kalau tidak ada laptop, Anda bisa menggunakan komputer atau HP. Dan Anda bisa menggunakan aplikasi Powtoon. Tutorial lengkap dalam membuat video animasi ini, Anda bisa simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sabrina Mukhlisa, perwakilan dari kelompok 6 kelas 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat animasi di website Powtoon. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita ketik di pencarian Google Powtoon, kemudian nanti akan ada beberapa pilihan mengenai website Powtoon ini sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik sesuai dengan yang telah ditunjukkan. Setelah terbuka, websitenya akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, di Powtoon ini sendiri terdapat beberapa template yang dapat teman-teman gunakan untuk membuat animasi-animasi yang teman-teman inginkan. Nah, setelah teman-teman sudah menentukan template yang teman-teman ingin gunakan dalam pembuatan animasi ini, bisa klik saja Edit in Studio. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman tinggal menunggu saja. Sekarang kita tunggu secara sepenuhnya hingga template yang digunakan sudah siap. Nah, saya akan menjelaskan beberapa elemen atau komponen-komponen di dalam Powtoon ini sendiri. Yang pertama ada scene, kemudian ada background. Nah, di scene ini sendiri kita dapat menambah scene atau animasi pada Powtoon ini sendiri. Kemudian ada background untuk dapat mengubah warna atau tampilan latar belakang pada Powtoon. Kemudian Anda bisa masukkan teks, dan kita di sini juga terdapat animasi-animasi yang dapat digunakan secara gratis. Untuk penggunaan animasinya, kita dapat langsung mengklik dan membawa animasinya itu ke layar utama. Nah, di sini saya memilih gambar animasi ini. Nah, ada beberapa pilihan atau pengaturan, bisa di flip atau bisa dipercepat gambar dari animasi yang kita pilih tersebut. Dan kita dapat menambahkan beberapa animasi dalam satu layar. Untuk mendelete animasi ini, kita bisa klik kanan kemudian pilih delete. Nah, sedangkan untuk mengganti tulisan atau teks, kita bisa langsung mengklik pada bagian teks yang telah disediakan, kemudian langsung saja mengetik pada keyboard. Nah, ini akan otomatis terubah. Nah, teman-teman juga bisa menggeser, menaikkan, atau menurunkan teks-teks yang telah teman-teman buat tadi. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa pilihan. Di bagian kiri teks yaitu ada bisa membesarkan tulisan, mengubah warna, dan opacity atau kecerahan dari teks tersebut. Nah, jadi di sini saya menambahkan beberapa animasi-animasi yang sekiranya cocok dan tepat
untuk digunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai nutrisi. Setelah dikira-kira sudah cukup dan sudah bagus, teman-teman bisa langsung ke scene kedua. Nah, di sini pada template ini saya langsung hapus semuanya karena tidak berhubungan dengan materi yang akan saya bahas. Nah, sama seperti di awal, kita bisa mengubah teks pada tampilan layar. Kemudian juga kita dapat menambahkan subtitle lain atau teks lain di sini, seperti dapat ditambahkan pengertian nutrisi dan lain-lain. Di sini juga kita bisa mengatur kecepatan dari teks tersebut, kapan keluar atau kapan masuknya teks tersebut. Nah, di sini ada pengertian mengenai nutrisi itu sendiri. Kita bisa mengatur tulisan nutrisi ini dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya juga bisa memilih tata letaknya, bisa di kiri, kanan, ataupun tengah. Kemudian juga bisa mengubah font, mengubah besarnya tulisan, serta warna. Agar tidak terlalu polos, tampilan ini saya akan tambahkan dengan animasi-animasi bergerak. Saat pemilihan animasi ini, jika kita mengklik bagian animasi, di sini ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Nah, seperti ini, seperti idea atau melambaikan tangan. Nah, untuk ini teman-teman bisa sesuaikan saja ya, sesuai dengan selera atau sesuai dengan kapasitas yang ingin teman-teman letakkan pada layar. Pada scene yang ini, saya akan menambahkan beberapa scene dari template-template yang sudah ada. Nah, seperti template ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung mengganti teks atau tulisannya. Jika tulisannya terlalu kecil, kita bisa menarik kursor untuk memperbesar tulisan-tulisan yang ada di dalam kotak tersebut. Atau menyesuaikan dengan panjangnya tulisan yang akan teman-teman gunakan. Nah, untuk beberapa elemen atau bagian-bagian yang tidak ingin teman-teman pakai bisa langsung saja dihapus. Kemudian kita bisa Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang saya lakukan yaitu hanya mengubah beberapa template dan menghapus tulisan-tulisan yang tidak saya gunakan. Teman-teman bisa langsung saja untuk meniru atau mencobanya. Pada slide berikutnya juga sama saja, saya hanya merubah beberapa tulisan di template ini, kemudian menghapus elemen-elemen yang tidak dibutuhkan atau tidak penting.
Untuk menambahkan slide atau scene yang kosong bisa tekan blank slide. Nah, di sini saya akan langsung masukkan template baru yang telah dibuat sebelumnya. Karena saya rasa posisi template ini kurang cocok jika berada di bawah, maka kita bisa menggeser template ini ke bagian paling atas. Nah, untuk teman-teman yang sudah membuat scene-nya ini bisa kita lihat satu persatu. Jadi bisa kita play dulu. Kemudian kita juga bisa menambahkan atau mengurangkan durasi dari setiap scene tersebut pada gambar tambah atau kurang pada layar. Nah, ini adalah beberapa cuplikan dari yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada beberapa macam pilihan properti-properti yang dapat teman-teman gunakan. Namun jika tidak ada properti yang ingin teman gunakan, bisa langsung saja klik di pencarian. Kemudian akan muncul beberapa gambar yang memuat properti tersebut. Untuk menggunakan properti-properti tersebut, kita bisa langsung mengklik properti atau menariknya dengan kursor. Dan di sini properti-properti yang kita gunakan juga dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, jika sudah membuat animasinya, di sini ada beberapa pilihan untuk mempublish. Nah, seperti public link, download MP4, download images atau JPEG, download animated GIF, Powtoon, Vimeo, YouTube, dan download PPT. Di sini saya memilih pilihan untuk mempublish ke YouTube. Nah, nanti jika sudah terbuka akan terdapat tampilan seperti ini. Berhubung saya sudah login di YouTube saya, di sini kita langsung ke next saja. Nah, di sini ada beberapa deskripsi yang teman-teman bisa pilih. Nah, dan juga kualitas dari gambar atau animasi yang telah kita buat. Kemudian dapat langsung. Nah, kemudian video animasi yang telah kita buat tadi bisa langsung terupload di laman YouTube teman-teman. Dan akan diberitahukan melalui email yang tersambung ke akun YouTube teman-teman. Nah, jika sudah terupload ke YouTube, kita bisa langsung lihat di channel kita sendiri. Di sini bisa teman-teman lihat akan terdapat animasi yang telah kita buat tadi di laman YouTube saya. Nah, itulah tadi beberapa tutorial mengenai cara pembuatan animasi di Powtoon. Semoga bermanfaat dan dapat teman-teman ikuti ya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelebihan dan kekurangan dari animasi atau simulasi ini akan disampaikan oleh Sasa. Jadi di sini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya yaitu lebih mudah diingat oleh peserta didik karena penampilan yang unik. Yang kedua, ada animasi mampu menyampaikan sebuah visual secara dinamik. Dan yang ketiga, dapat memusatkan perhatian peserta didik itu sendiri. Dan untuk kekurangannya yaitu membutuhkan keahlian khusus dalam mengedit animasi tersebut. Yang kedua, materi dalam animasi sulit dirubah jika sewaktu-waktu terdapat keliruan. Yang ketiga yaitu membutuhkan software khusus dalam membukanya. Baiklah, itulah saja penjelasan singkat kami mengenai pembuatan animasi atau simulasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.